Hai Cinephile, lagi apa nih sekarang? Hari-harinya baik-baik aja kan? Gak kerasa nih kita udah mau mengakhiri series Kung Fu Panda The Paws of Destiny. Nanti kalau ada lagi lanjutannya kita terusin kok. Kira-kira abis ini kita maraton film atau series apa lagi ya? Boleh banget tuh di komen-komen di bawah. Ya udah kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja kita lanjutin perjalanan Po dan kawan-kawannya. Di sana mereka melanjutkan perjalanannya di kota Gongmen, menaiki kereta banteng hingga sampai di kedai makan. Tapi ternyata di sana adalah kedai yang penuh oleh para kriminal. Lalu mereka semua akhirnya berkelahi. Tak lama setelah berkelahi, mereka semua akhirnya menemukan nih katak bernama Dundun yang akan dikontrak oleh penjaga istana. Mereka semua pun membawa Dundun pergi keluar kedai yang sangat rusuh untuk menginterogasinya. Awalnya Dundun tidak mau berbicara kepada mereka semua. Namun karena Dundun sangat membutuhkan air untuk melembabkan dirinya, Dundun akhirnya ngasih tahu deh ke mereka jika penjaga istana ada di pelabuhan akan membawa besi menuju gunung berapi. Dirasa sudah mengetahui sedikit informasi dari Dundun, mereka berlima akhirnya berjalan menuju pelabuhan. Namun di saat mereka semua akan menyusup ke kapal Shilong, mereka semua dikepung oleh Dundun dan anak-anak buahnya. Untung saja Master Po dan murid-muridnya berhasil mengalahkan semuanya dan menguasai kapal Shilong. Tapi di saat mereka semua sudah menaiki kapal, terlihat di depan banyak sekali kapal-kapal polisi Gongmen. Scene berpindah ke penjaga yang sedang menjaga kaisar. Di sana jenderal sedang ingin berbicara kepada kaisar. Akan tetapi bukan kaisar nih yang ada di dalam, melainkan buah dan sayur yang disusun seakan-akan itu kaisar. Ternyata kaisar telah kabur dari istana. Dia berada di hutan yang sangat berbahaya. Untung saja di saat kaisar sedang ditodong pedang oleh kelinci jahat, pas banget para penjaga juga datang mencari kaisar. Namun kaisar tidak ingin dibawa penjaga kembali ke istana. Para penjaga pun berniat untuk membawa kaisar secara paksa untuk kembali ke istana. Tiba-tiba di sana datang mantan anak buah Jindiao bernama Jetas. Ia mengalahkan para penjaga yang sedang memaksa kaisar dan membawa kaisar pergi ke kuil tempat mereka berlatih bela diri. Di sana Jetas memberi pelajaran pada kaisar jika jadi pemimpin harus tegas dan menuruti kata hatinya. Sebagai pemimpin yang bijak, bukan menuruti dan dikendalikan oleh Shilong. Di sana juga Jetas memberi gigi gioknya untuk berjaga-jaga jika suatu waktu kaisar tersesat di dalam hutan. Dia pun menyuruh kaisar untuk menyalakan lilin di jendela kamarnya jika kaisar membutuhkan kedatangan Jetas. Singkat waktu, Xiao telah kembali ke istana. Mendengar anak buahnya tidak becus, Shilong berkata akan membunuh Jenderal Feng jika hal itu terjadi lagi. Di sisi lain, kita diperlihatkan Li dan rombongannya yang sedang menerjang pantai di lautan. Mereka semua akhirnya berhasil melewati badai dan berhasil sampai di Pulau Gunung Berapi. Rombongan Li melanjutkan perjalanannya di pulau untuk sampai ke Gunung Merapi. Mereka semua ingin membalaskan dendamnya atas kematian Po. Mereka nggak tahu aja nih, padahal Po makan nggak mati ya. Si ayam ini juga sotoy banget, ngaku-ngaku kalau dirinya tahu ke arah Gunung Merapi. Di situ ayam juga bercerita soal iblis bertulang putih yang meneror desa-desa, melahap banyak penduduk desa yang dia teror. Cerita ayam pun membuat anak buahnya yang akan buang air besar ketakutan, dan mereka semua akhirnya nemenin anak buah ayam buang air besar, guys. Lucu banget. Di sana mereka satu persatu menghilang, berubah jadi boneka kayu, hingga hanya menyisakan Li yang bertahan. Namun mereka semua yang dikira hilang diculik iblis ternyata lagi pada berkumpul santai dan makan.
Ternyata juga ada Sun Wukong di sisi lain yang mengawasi mereka lagi makan. Di istana, Kaisar meminta tolong kepada Shilong untuk mengajarkannya ilmu bela diri. Shilong pun menyetujuinya dan menyuruh Jenderal Feng yang langsung mengajari Kaisar. Tapi diam-diam Shilong menyuruh Jenderal untuk bohong-bohongan saat mengajarkan bela diri kepada Kaisar. Soalnya akan berbahaya nih jika Kaisar jadi jago bertarung. Shilong pun menyuruh Jenderal Feng untuk menyamar jadi penjahat. Nah, jadi Jenderal Feng itu nanti akan dihajar oleh Kaisar, dan Kaisar akan berpikiran jika dia sudah bisa bertarung melawan penjahat. Namun saat Kaisar akan menghajar Jenderal Feng yang menyamar, tiba-tiba malah datang Jetas yang menghajar Jenderal Feng hingga tersungkur. Apes banget dah tuh Jenderal Feng. Kemudian di sana Jetas membawanya kembali ke dalam kamar Kaisar. Kaisar akhirnya meminta Jetas untuk mengajari ilmu bela diri kepadanya. Jetas pun menyetujuinya dengan syarat Kaisar berlatih secara diam-diam. Sin kembali ke kapal yang dinaiki Master Po dan murid-muridnya. Ternyata mereka diserang oleh kapal polisi Gongmen yang ada di depannya. Mereka pun berencana meledakkan kapalnya sendiri agar musuh di depan beranggapan jika mereka sudah tewas. Ternyata cara itu sangat efektif dan kapal polisi Gongmen akhirnya kembali pulang ke kota Gongmen. Mereka semua pun melanjutkan perjalanannya menuju gunung berapi. Di sana mereka melihat para penjaga yang sedang membawa besi masuk ke dalam gua. Singkat cerita, mereka semua berhasil menyusup ke dalam gua. Di dalam saat sedang menyelidiki tempat itu, mereka semua ketahuan nih sama penjaga di sana yang mengharuskan mereka semua bertarung melawan para penjaga. Karena jumlah penjaga yang terlalu banyak, mereka semua kabur dan gak sengaja masuk ke ruang patung terakota. Di sana mereka melihat patung terakota bangkit, kemudian menyerangnya. Di tempat patung terakota yang menyerangnya, mereka semua pun akhirnya melawan patung terakota. Di sana Master Po menemukan cara mudah untuk mematikan patung terakota, yaitu dengan merusak merah-merah di dada patung terakota. Lalu mereka semua akhirnya berhasil mematikan semua patung yang ada di sana. Sin berpindah ke Kaisar yang sedang berlatih kungfu bersama Jetas di hutan. Setelah sekian lama berlatih, akhirnya Kaisar bisa melawan Jetas dan latihan pun selesai. Di istana, Shilong sedang rapat bersama anak buahnya. Dia dikasih kabar jika Master Po dan 4 konstelasi berada di gunung berapi. Mendengar hal itu pun, Shilong langsung menyuruh anak buahnya bersiap dan pergi menuju gunung berapi. Kembali ke mereka semua yang akhirnya melanjutkan perjalanannya. Dan tak lama kemudian mereka bertemu dengan rombongan Li di sana. Li kaget bukan main karena ia menganggap Po sudah tewas, yang ternyata masih hidup di sana bersama murid-muridnya. Akhirnya mereka pun bersama-sama menyelidiki gua misterius. Dan selang waktu berlalu, mereka menyadari jika tempat itu adalah sebuah lab dan tempat untuk membuat patung terakota. Mereka semua pun akhirnya menyadari jika dalang dari semua ini adalah Shilong. Kemudian mereka semua bersembunyi dalam patung terakota yang akan penjaga kirim. Saat mereka sudah berhasil menyelinap di patung dan akan dikirim, tiba-tiba datang Shilong yang mencari Master Po dan 4 konstelasi. Gak butuh waktu lama buat mencari Master Po dan 4 konstelasi, karena patung si ayam dan anak buahnya hancur yang membuat mereka ketahuan. Karena melihat ayam yang akan dibunuh oleh Shilong, Master Po dan 4 konstelasi pun keluar dari patung buat nyelamatin dia. Mereka semua akhirnya pun bertarung melawan anak buah Shilong. Sengaja, Chi Master Po dan Nuhai menghancurkan dinding nih yang ngebuat lava gunung keluar. Mereka semua pun akhirnya langsung pada cabut dari tempat itu. Di istana, Jenderal Feng datang menggedor-gedor kamar Kaisar. Di sana Jenderal beralasan untuk mengajarinya bela diri. Kaisar pun menolak dan menunjukkan bela dirinya kepada Jenderal Feng. Saat Jenderal Feng kewalahan menghadapi Kaisar, datang kedua penjaga lainnya yang malah bukan membantu Kaisar,
Kedua penjaga itu justru menangkap dan mengurung kaisar di dalam kamar, sehingga kaisar tidak bisa kabur lagi. Tak kehabisan akal, kaisar merusak jendela menggunakan batu giok hijau yang sudah ia ubah menjadi senjata. Kaisar juga menyalakan lilin di jendela, berharap agar Jet Tusk datang dan menolongnya. Di istana, Jet Tusk datang dan menghajar para penjaga. Hingga akhirnya Jet Tusk pun sampai di kamar kaisar. Lalu kaisar menceritakan semuanya yang terjadi kepada Jet Tusk. Setelah bercerita, Jet Tusk menyuruh kaisar pergi dari istana. Namun kaisar harus menunggu besok agar ada biksu rusa yang bisa membantunya pergi dari istana. Sayangnya percakapan mereka didengar oleh Jenderal Feng dari balik pintu. Xin pun berpindah ke mereka yang sedang lari menghindari lava. Hingga akhirnya mereka menghentikan lava menggunakan chi mereka. Mereka semua berhasil selamat dari kejaran lava dan melanjutkan perjalanannya. Belum lama berjalan, mereka semua terpaksa harus menyeberangi jembatan lava yang sudah rapuh. Karena jembatan itu tak bisa menahan Master Po, Baoping, dan Babi, akhirnya jembatan itu runtuh, yang membuat mereka semua terjatuh. Beruntungnya lagi, mereka semua selamat dan akhirnya memanjat tangga di seberang jembatan. Gak lama kemudian, Nuhai akhirnya kepikiran nih buat saling berpegangan, membuat rantai dan menyeberangi jembatan yang telah runtuh. Di istana, Shilong membawa kaisar untuk melihat warga penduduk yang diserang patung terakota. Di sana, Shilong memaksa kaisar untuk menyerahkan tahtanya. Melihat para warga yang kasihan, kaisar pun menyerahkan tahtanya kepada Shilong. Kembali ke istana, di sana datang Jet Tusk yang akan membawa kaisar pergi meninggalkan istana. Sayangnya Jet Tusk ketahuan nih sama Shilong dan dikepung oleh para penjaga. Untungnya para biksu rusa datang tepat waktu dan menyelamatkan Jet Tusk, yang akhirnya ia menodong Shilong untuk memberitahu keberadaan kaisar sekarang. Namun saat Jet Tusk udah ketemu sama kaisar, kaisar tidak ingin ikut pergi bersama Jet Tusk karena ketakutan. Melihat para penjaga hampir sampai, Jet Tusk akhirnya pergi tanpa membawa kaisar. Kembali ke mereka semua yang berhasil melewati jembatan lava, mereka akhirnya melanjutkan perjalanannya. Gak lama mereka berjalan, di tempat patung terakota, mereka ditabrak Jet Tusk yang tadi pergi dari penjara kaisar. Di sana pun Jet Tusk menjelaskan pada mereka jika kaisar sedang tidak baik-baik saja. Di bawah tanah saat mereka sedang membicarakan Shilong yang mempunyai kekuatan jahat, ada penjaga yang akan datang memeriksa. Mereka semua pun langsung lari kabur dari kejaran para penjaga. Beruntung mereka semua berhasil kabur melalui saluran air yang membuat mereka semua berada di pantai. Di sana mereka bertemu dengan Sun Wukong. Lalu Sun Wukong menceritakan tentang iblis bertulang putih yang berhasil dia kalahkan dahulu. Namun sekarang nih iblis yang berbahaya itu akan dibangkitkan kembali oleh Shilong karena Shilong berhasil mencuri giok merah dan seluruh sumber mata air. Nah, mereka semua akhirnya akan membantu Sun Wukong untuk mengambil mahkota emasnya kembali dan mengalahkan iblis bertulang putih. Xin berpindah pada kaisar di penjara. Dia dipaksa Shilong untuk memberikan tahtanya di depan seluruh warga Tiongkok. Di sisi lain, Nuhai berhasil menyusun rencana untuk menggagalkan kaisar menyerahkan tahtanya kepada Shilong. जिंग और मैं चुपके से समारोह चलेगी तो बाओ और फैंटोंग भेष बदलकर वहाँ भीड़ में घुस जाएंगे। योद्धाओं को नष्ट कर देंगे। फिर हम सब वापस प्लम ब्लॉसम मंदिर में मिलेंगे और Kemudian mereka semua beraksi deh menjalankan rencana yang sudah dibuat oleh Nuhai. इन डांसर्स के पास खतरनाक हथियार है। नहीं वो रही महारानी।
Di istana, Fantong dan Bao berhasil menyusup ke dalam kamar kaisar. Namun di saat sedang membujuk kaisar, tiba-tiba anak buah Silong datang untuk membawa kaisar menyerahkan tahta di depan warga. Terus pas Kaisar Xiao sedang berpidato untuk menyerahkan tahtanya kepada Silong, tiba-tiba datang Master Po yang membuat kericuhan di sana. Ia pun berbicara kepada warga jika Silong telah berbuat jahat, memaksa Kaisar untuk menyerahkan tahtanya kepada dia. Tak terima akan hal itu, Silong pun melepas pasukan terakotanya untuk menangkap Master Po dan murid-muridnya. Di saat mereka dikepung penjaga dan pasukan terakota, untung datang Sun Wukong yang merubah dirinya menjadi Master Po dan 4 konstelasi. Kemudian membantunya untuk mengalahkan para penjaga. Melihat penjaganya kewalahan melawan Master Po dan 4 konstelasi, Silong pun kabur membawa Kaisar ke tempat iblis bertulang putih. Sun Wukong akhirnya kelelahan karena jurus bayangannya dan mengharuskan dia bertarung melawan penjaga yang gak habis-habis. Lalu Sun Wukong kabur untuk beristirahat. Mereka yang melihat Sun Wukong kabur akhirnya ikut bergelantungan dan naik ke atas kapal. Melihat Mei Mei yang sudah tergeletak di atas kapal, Master Po dan yang lainnya akhirnya melompat dari kapal tersebut. Mereka langsung menghajar para patung terakota. Di sana Jing juga mengobati para warga yang terkena serangan. Kembali ke Kaisar yang sudah dipenjara bersama ayam. Di sana Silong akhirnya membangkitkan iblis bertulang putih. Mereka semua pun melawan iblis bertulang putih bersama-sama untuk mengambil mahkota Sun Wukong yang ada di kepala iblis. Sedangkan Jetas bersama Sun Wukong pergi menemui Silong untuk membujuknya. Fantong dan Bao yang melihat jika Kaisar ada di penjara paha iblis langsung naik dan menyelamatkannya. Untung saja saat Fantong tertangkap iblis, Master Po dan Nuhai berhasil menyerang iblis menggunakan Chi-nya yang membuat Fantong terlepas dari genggaman iblis. Tak hanya itu, Master Po dan Nuhai juga berhasil melepaskan mahkota Sun Wukong. Mereka pun menabrakkan kepalanya ke iblis bertulang putih yang membuat iblis jatuh tersungkur. Namun sayangnya ledakan kapal malah mengenai Ping yang habis mengevakuasi warga. Di sana Silong juga keluar dan bawel karena iblis bertulang putih mati. Ternyata iblis itu belum mati ya guys. Dia bangkit kembali, bahkan menelan Silong hidup-hidup ke dalam mulutnya. Setelah terkena ledakan kapal yang mengenai Ping, beruntung Ping masih selamat dibantu Li. Iblis bertulang putih pun membangkitkan patung terakota dan menyerang mereka semua. Untungnya saat mereka semua terpojok oleh iblis, di sana datang Sun Wukong yang menjadi raksasa dan menolong mereka semua untuk masuk ke dalam istana. Di dalam sana Sun Wukong meminta mahkotanya dan akan segera pergi. Namun mereka semua meminta bantuan pada Sun Wukong untuk mengalahkan iblis bertulang putih. Karena Sun Wukong tidak mau membantu mereka, akhirnya Nuhai memakai mahkota emas Sun Wukong dan mengendalikan Sun Wukong yang jadi raksasa untuk melawan iblis bertulang putih. Nuhai fokus melawan iblis dengan Sun Wukong dan Master Po bersama yang lainnya fokus melawan pasukan terakota. Sun Wukong bersama Nuhai berhasil melempar iblis hingga gurun pasir. Mereka semua pun menunggangi Sun Wukong menghampiri iblis yang terlempar sangat jauh. Di gurun pasir, Sun Wukong yang dikendalikan Nuhai melanjutkan pertarungannya kembali melawan iblis bertulang putih. Namun di saat Sun Wukong dan Nuhai hampir berhasil untuk memukul batu giok merah di dada iblis bertulang putih, tiba-tiba Sun Wukong kehabisan kekuatannya dan berubah menjadi kecil lagi. Nah, Sun Wukong yang menjadi kecil akhirnya disentil deh tuh sama si iblis.
Berhasil membuang Sun Wukong, iblis bertulang putih tidak ingin memusnahkan para panda. Karena harapan warga Tiongkok berada pada para panda sekarang, iblis itu pun tidak ingin memusnahkan harapan warga. Saat sedang berbincang-bincang, tiba-tiba kaki iblis masuk ke dalam pasir, yang ternyata itu perbuatan para monster gurun yang membantu mereka semua. Namun meski kaki iblis sudah terpendam dalam pasir, mereka semua tetap kewalahan nih melawan iblis bersama anak buahnya yang sangat kuat. Beruntung ada satu momen di mana Nuhai berhasil melempar kaisar untuk menghancurkan giok merah di dada iblis. Akhirnya mereka semua berhasil membuat iblis bertulang putih hancur berkeping-keping. Di sana dengan kebaikan kaisar, kaisar tetap meminta tolong pada Jing untuk mengobati Shilong yang sekarat. Namun Shilong tetap akan dipenjara oleh kaisar karena udah berulah. Akhirnya kepingan giok merah tiba-tiba meledak. Tapi meledaknya bukan seperti bom ya guys. Ledakan giok merah pun menyebabkan penyebaran Qi dan menyebabkan kesuburan ke seluruh penjuru Tiongkok. Kini semua warga akhirnya memiliki Qi kembali dan kesuburan yang tiada habisnya. 4 konstelasi juga diberi penghargaan oleh Li. Tak hanya itu, mereka juga dirayakan oleh para warga panda. Seluruh warga Tiongkok akhirnya kembali menjalani kehidupannya dengan sangat bahagia. Tak berhenti di situ, Master Po dan 4 konstelasi tetap berlatih bela diri untuk bersiap-siap menghadapi petualangan baru yang akan datang. Dan kemudian film pun selesai. Wah, gimana movie series Kung Fu Panda ini? Bagus nggak? Tulis-tulis ya di kolom komentar. Kalau menurutmu Virastis dari awal sampai akhir series, kisah Master Po dan 4 konstelasinya sangat seru untuk kita nikmati. Porsi kekuatannya juga dibagi rata nih, nggak ada yang terlalu dominan. Nggak melulu Master Po yang nunjukin kekuatannya. Selain menyajikan pertarungan, series ini juga menampilkan aksi-aksi lucu yang tentu membuat kita tertawa-tawa sendiri saat menontonnya. Nah, Virastis ngasih skor 8,5 nih untuk Kung Fu Panda The Paws of Destiny. Worth it banget deh buat kalian tonton langsung fullnya. Mungkin segitu dulu ya. Makasih banget nih buat kalian yang udah nemenin Virastis maraton series ini. Like video ini jika kalian suka. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Cheerio.